Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas terkait soal tes P3K guru. Ya, sebelum saya lanjut slide-nya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like maupun komen pada video ini ataupun video lainnya ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita membahas soal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih pengetahuan secara teknis tes ujian nanti. Nah, mungkin 2024 ini kita sudah sama-sama mendengar beritanya ya, bahwa kuota CPNS maupun P3K itu lebih banyak daripada periode tahun 2023. Wah, itu sangat memberikan informasi kepada kita, kabar yang baik ya. Teman-teman yang belum memiliki kesempatan sebelumnya tahun 2023 bisa lagi nih mencoba di 2024, tetap semangat. Oke, ini adalah berdasarkan pengalaman saya ketika saya tes, yaitu untuk khusus P3K guru ya teman-teman ya. Di sini ada 2 sesi ujian yang dilaksanakan dalam satu tempat. Untuk sesi pertama itu durasi waktunya sekitar 120 menit. Nah, untuk sesi pertama ini adapun jenis soal atau jenis tes yang diujikan yaitu tes teknis sesuai bidang kita masing-masing atau sesuai formasi yang kita pilih ya. Contoh misalnya di sini saya pilih guru SD misalkan, ini ya bidangnya. Saya pilih guru SD. Nah, maka soal yang akan muncul tes bidang ini adalah guru SD. Berbeda lagi dengan ketika saya milih misalnya formasi guru bahasa Inggris. Nah, maka soal yang muncul pada tes teknis sesuai bidang itu adalah soal-soal bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Jadi soal bidang sesuai formasi yang kita pilih. Nah, adapun pada soal bidang itu ada 90 soal dan juga terbagi lagi ya, ada soal profesional, dan ada soal pedagogi. Jadi bidang ini terbagi menjadi 3 gitu ya. Ada profesional dan ada pedagogi. Nah, kemudian tes teknis itu juga terdapat tes manajerial, yaitu sekitar 25 soal dari nomor 91 sampai 115. Kemudian setelah itu ada sosial kultural, yaitu nomor 116 sampai 135. Nah, ini ya. Jadi selama 120 menit itu kita mengerjakan soal 135 soal. Oke, dalam waktu 120 menit. Oke, lanjut. Nah, untuk setelah sesi 2 kita akan diberi waktu 10 menit, yaitu ada soal wawancara sekitar 10 soal. Jadi satu soal itu usahakan untuk jawab maksimal 1 menit waktunya. Jadi nomornya dari 136 sampai 145. Jadi total soal yang kita akan dapatkan ketika ujian tes P3K guru nanti adalah 145 soal. Ini ya, 45 soal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa catatan teman-teman. Yang pertama, tidak boleh membawa apapun ke tempat ujian kecuali kertas ujian dan KTP asli, meskipun itu bros ya atau peniti untuk kita pakai bagi yang perempuan ya, berjilbab. Oke, lanjut ya. Yang pertama tadi, kita tidak boleh membawa apapun ke tempat ujian kecuali kertas ujian dan KTP asli,
meskipun itu bros. Nah teman-teman, bagi yang perempuan nih, nanti alangkah baiknya membawa bros dari rumah meskipun nanti sudah disediakan oleh panitia. Jadi segala jam tangan, emas dan lain sebagainya itu tidak usah dibawa pada saat ujian gitu ya. Sekecil bros pun tidak boleh. Jadi nanti dikasih peniti atau jarum pentul oleh panitia. Kemudian yang kedua, kerjakan soal yang singkat. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal yang singkat yang membutuhkan waktu literasi untuk membaca sangat lama, maka teman-teman untuk sebaiknya dilingkahin saja dulu, cari soal yang mudah dan teman-teman pahami serta yang singkat-singkat saja dulu untuk mengefisienkan waktu. Kemudian jangan terlalu lama pada satu soal, cari yang gampang. Nah ini nih yang temannya ya, jadi jangan terpaku pada soal yang susah. Nah biasanya ini soalnya pada soal matematika gitu ya. Kemudian catatan yang paling penting bagi yang dapat afirmasi, silakan kerjakan soal manajerial dan sosial kultural dulu. Nah nanti mungkin 2024 ada perubahan afirmasinya, maka teman-teman perhatikan teman-teman perhatikan apakah afirmasinya itu yang diberikan afirmasi itu di bagian mana. Nah kemarin saya itu diberikan afirmasi pada tes bidang, yaitu afirmasi 100%. Jadi berapapun nilainya maka akan dikasih nilai 450 skornya nanti. Nah jadi teman-teman tidak usah fokus ke sana. Teman-teman pertama kali tes itu langsung buka tes manajerial. Misalkan nih yang dapat afirmasi ya, misalnya yang dapat afirmasi itu ada soal bidang sekitar 450 skornya, maka afirmasi diperhatikan ya, apakah afirmasinya di tes bidang, tes manajerial, atau tes sosial kultural. Nah biasanya yang 2023 kemarin itu afirmasinya ada pada tes bidang, jadi diperhatikan ya teman-teman. Nah ketika kita mendapatkan afirmasi, ini adalah kesempatan buat kita untuk lulus, menambah kesempatan untuk kita lulus. Jadi kita hanya fokus di nomor 91 sampai 135, yaitu tes manajerial dan sosial kultural. Adapun waktunya nanti ketika masih sempat untuk membaca, insya Allah masih sempat ya, itu kita kerjakan soal tes teknisnya. Nah jadi kita untuk pertama buka tes itu langsung memilih nomor 91 sampai 115. Nah setelah masih ada waktu kita mengerjakan lagi dari nomor 1 sampai 91 ya, gini ya. Nah oke teman-teman, oke lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan soal teknis guru kelas. Nah, di sini saya sampaikan soal ini saya ambil dari beberapa buku referensi P3K dan juga berdasarkan sebaran kisi-kisi P3K guru. Kemudian pada video ini saya akan bantu jelaskan melalui pemahaman saya pribadi. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini ada suara bayi saya, dia juga mau menjelaskan juga ini. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman agar menambah semangat saya dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Silakan like ataupun komen atau share jika ini bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya. Oke, lanjut. Ini adalah soal PTKN, teknis bidang, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Nah, ini kita bisa lihat nomor 1, kita baca sama-sama ya teman-teman. Musyawarah adalah salah satu pengamalan Pancasila. Manakah simbol yang melambangkan nilai musyawarah? Ayo teman-teman yang menyimak. A. Bintang, rantai, pohon, kepala banteng, padi, dan kapas. Salah saya tulisnya. Padi dan kapas harusnya yang benar ya. Oke, yang mana nih
teman-teman, ayo jawab dalam hati. Saya beri waktu 3 detik. Oke. Ini tentunya gampang banget ya. Oke, lanjut kita bahas dulu nih. Nah, tentunya kita yang ini guru formasi SD tentu menghafal mati. Ini adalah pengalaman sila Pancasila mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Jadi untuk soal yang nomor 1 jawabannya adalah kepala banteng. Kenapa? Karena menyimbolkan kebenaran. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Yang ini sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tentunya ini adalah berkaitan dengan simbol kepala banteng. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Soal teknis guru kelas nomor 2 berikut yang merupakan contoh penerapan sila keempat. Nah, kalau tadi itu soalnya berdasarkan simbol, kalau yang ini teman-teman dijabarkan. Yang mana contohnya merupakan pengalaman sila keempat. A. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. B. Berdoa sebelum memulai belajar. C. Mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir. D. Menghadiri undangan teman yang berbeda agama. E. Melaksanakan upacara bendera. Ayo teman-teman jawab dalam hati, kira-kira menurut teman sila keempat tadi terkait musyawarah yang mana yang paling betul? Saya beri waktu 3 detik. Oke, mari kita bahas ya. Nah, yang betul adalah A. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Kenapa hal ini merupakan penjabaran dari sila keempat, yaitu kita menggambarkan bahwa kita adapun soal berdoa sebelum belajar ini adalah sila pertama. Mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir. Yang mana ini teman-teman? Ayo tebak. Sila pertama, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa itu? Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan yang sila kedua. Menghadiri undangan teman yang berbeda agama. Ini apa ini? Juga sila pertama. Melaksanakan upacara bendera Persatuan Indonesia. Nah, oke. Lanjut ya teman-teman, tentunya sudah dapat membreakdown sila-sila Pancasila ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang nomor 3, manakah pernyataan yang menggambarkan sila ke-1? Nah, teman-teman, mungkin di sini nanti teman-teman mendapatkan pengamalan sila-sila Pancasila yang mana soalnya, tipe soalnya itu berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk pernyataan, ada yang dalam bentuk contoh pengamalan kehidupan sehari-hari, dan ada juga bentuk simbol. Jadi teman-teman harus memahami hal tersebut. Nah, untuk yang nomor 3 ini coba kita baca pernyataannya dulu. Yang pernyataan ke-1 yaitu mengerjakan mengumpulkan iuran untuk teman yang sedang meninggal ibunya, beribadah sesuai agamanya, berdoa setelah belajar. Oke, yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang A 1 dan 4. 1 dan 4 itu mengerjakan soal ujian dengan jujur. Boleh. Dan 4 berdoa setelah belajar. Oke, boleh juga. Tapi coba kita lihat jawaban yang lainnya teman-teman. 2 dan 3. 2 itu mengumpulkan iuran untuk teman yang sedang meninggal. Ini bukan, karena ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang B salah. Yang nah maaf ya tadi terjeda, terputus. Nah kita lanjut lagi. Di sini yang ada 3, yang ada duanya tentu salah ya teman-teman ya. Itu bukan sila ke-1. Yang sedang meninggal ibunya, mengumpulkan iuran untuk teman yang sedang meninggal ibunya. Ini bukan ya teman-teman ya. Sila pertama, sila kedua. Ketuhanan yang manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Sila kedua yang ada sila keduanya itu
3 dan 4. 3 beribadah sesuai agama, betul juga. 4 berdoa setelah belajar, betul juga. Semuanya benar juga salah karena yang pernyataan yang kedua itu salah tadi ya. Kalau semua pernyataannya ini benar, itu salah juga karena yang pernyataan kedua ini salah. Jadi yang benar adalah semua benar kecuali 2. Ini ya teman-teman. Ya. Yang pernyataan 1 benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar. Jadi yang salah itu hanya pernyataan 2. Gitu ya teman-teman ya jawabnya. Oke, lanjut. Yang nomor 4 terkait metamorfosis. Nah, teman-teman, ini pelajaran SD yaitu metamorfosis, yaitu daur hidup lalat yang benar adalah. Nah, di sini kita sudah memahami terkait metamorfosis. Metamorfosis. Ya seperti yang kita tahu, metamorfosis itu ada 2 jenis, yaitu nanti kita bahas ya 2 jenis. Nah, di sini kita baca dulu daur hidup lalat yang benar itu apa? Lalat itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Nah, ayo apa? Yang pilihannya di sini lalat dewasa, lalat muda, pupa atau telur. Dari telur, larva, pupa, lalat dewasa, atau dari telur, lalat muda, pupa menjadi lalat dewasa, atau larva, pupa, telur, imago, lalat dewasa, telur, pupa, larva. Yang mana? Ayo jawab dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Untuk teman-teman yang mana? Oke, nah kita bahas sama-sama ya. Yang benar itu adalah yang B, yaitu dari telur, larva, pupa, kemudian lalat dewasa. Nah, di sini kita bisa lihat jarum metamorfosisnya, yaitu telur menjadi larva atau belatung. Larva itu disebut juga dengan belatung ya. Ingat ya teman-teman, larva itu belatung, terus jadi pupa seperti ini, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis lalat. Lalat ini adalah termasuk metamorfosis yang sempurna. Nah, jadi yang kita tahu metamorfosis itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini ada penjelasannya teman-teman. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dari telur ke larva itu sudah beda, terus menjadi pupa beda lagi warnanya, kemudian apalagi menjadi lalat dewasa seutuhnya, sangat beda ya teman-teman. Sehingga bentuk hewan yang baru lahir sangat berbeda dengan bentuk hewan yang dewasa. Nah, itu ya teman-teman. Contohnya yaitu kupu-kupu, lalat, katak, dan teman-teman nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Nah, adapun metamorfosis tidak sempurna itu yaitu contohnya adalah kecoa, jangkrik, belalang, dan serabut. Nah, ini adalah mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, yang mana perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda pada setiap tahapan metamorfosis. Nah, kita lanjut nih lagi ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang dimaksud dengan nimfa? Nimfa adalah jangkrik kecil, nimfa adalah jangkrik dewasa, telur adalah nimfa, berarti nimfa itu disebut telur ya. Nimfa adalah imago, nimfa adalah larva. Nah, ayo teman-teman, di sini kita bisa lihat ini apa nih gambarnya? Jangkrik ya, metamorfosis jangkrik. Jangkrik. Nah, yang mana yang disebut nimfa di sini? Ini kah atau ini kah atau si jangkriknya? Nah, coba teman-teman jawab nih, tebak kira-kira jawabannya. Nah, di sini
Nimfa itu adalah jangkrik kecil ya teman-teman ya. Jangkrik kecil. Nimfa itu adalah jangkrik kecil. Berarti yang ini adalah jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa. Nah, seperti penjelasan yang tadi, jangkrik itu adalah termasuk metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna. Nah, di sini kita lihat, nimfa adalah fase metamorfosis setelah telur jangkrik menetas dan menghasilkan jangkrik kecil. Pada fase ini sebenarnya bentuk jangkrik sudah mirip dengan jangkrik dewasa pada umumnya. Hanya saja jangkrik kecil belum memiliki sayap dan juga belum siap untuk melakukan reproduksi. Yang dimaksud nimfa itu adalah jangkrik kecil. Nama lain dari nimfa. Oke, lanjut. Oke, lanjut soal nomor 6 ya. Jadi ini terkait perubahan energi. Ya, ini juga pelajaran SD ya. Coba kita lihat. Sebuah bus melaju menggunakan tenaga surya. Proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan adalah, jika kita melihat bus dalam pikiran kita tapi tidak menggunakan mesin tapi menggunakan tenaga surya. Nah, maka energi yang digunakan, perubahan energi menjadi seperti apa? Energi cahaya, energi gerak, kemudian menjadi energi listrik, energi cahaya, energi listrik, atau energi menjadi energi gerak, atau mungkin yang C, energi kimia menjadi listrik, energi kimia menjadi gerak, atau energi gerak menjadi listrik. Nah, kita lihat dulu ya pembahasannya ya. Pembahasannya yaitu, di sini saya buat penjabarannya, yaitu yang benar adalah energi cahaya, energi listrik, dan energi gerak. Nah, jadi perubahannya seperti itu. Kenapa menjadi energi cahaya? Karena dia berasal dari tata surya. Di sini saya coba buatkan penjabarannya. Di sini tata surya. Bus menggunakan tata surya. Otomatis tata surya itu adalah energi cahaya yang digunakan. Kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, dari cahaya akan mengubah menjadi listrik ya. Setelah itu menjadi energi gerak, sehingga busnya dapat bergerak, itu disebut dengan energi gerak. Nah, sehingga menghasilkan dorongan gitu ya. Nah, makanya jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, tentunya bus yang menggunakan energi selain tenaga surya tentu akan berbeda lagi proses perubahan geraknya, perubahan geraknya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya, nanti sambil belajar lagi. Nah, ini terkait soal IPA juga, terkait organ tubuh. Nah, fungsi organ tubuh manusia seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini hanya referensi ya teman-teman, karena di sini ada informasinya, gigi, kelenjar tubuh, limfa kecil. Nah, ini semua ada informasinya. Yang digambar yaitu gambar hati nih, gambar hati. Jadi nanti ketika soal tes itu tidak ada teman-teman. Jadi tidak ada penjelasannya atau informasinya seperti ini. Jadi teman-teman harus menghafal dan mengingat yang mana hati, yang mana lambung, yang mana usus halus, usus besar ya. Itu teman-teman harus ingat dan harus pahami benar-benar bagian organ tubuh, karena ini pasti keluar berdasarkan pengalaman saya. Nah, di sini fungsi hati. Ayo, fungsi hati kita tahu seperti apa? Apakah mencegah masuknya racun, mencerna makanan, menampung darah, menetralisir racun, menjaga pH darah? Yang mana kira-kira teman-teman? Ayo kita lihat di sini. Nah,
Jika yang ditunjukkan hati, maka kita melihat fungsi hati itu apa? Yaitu menetralisir racun. Di sini kita dapatkan informasi, memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan. Toksin itu racun ya teman-teman. Kemudian mendetoks, menghasilkan protein, memudahkan sistem penghadangan. Nah, merupakan tempat simpanan tenaga, vitamin dan mineral. Nah, tapi di sini yaitu yang ada pilihannya yaitu menetralisir racun. Kenapa tidak mencegah masuknya racun ya? Mencegah masuknya racun. Mencegah itu beda dengan menetralisir ya. Kalau mencegah itu sebelum, tapi kalau udah menetralisir itu racunnya masuk kemudian diproses oleh hati. Nah, itu bedanya. Sini ya. Peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Jadi sudah jelas ya, menetralisir racun. Oke, lanjut. Sudah habis teman-teman. Jadi saya membahas ada 7 nomor saja dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, mudahan nanti saya akan membahas video soal-soal yang lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, agar menambah semangat saya untuk berbagi soal-soal tes P3K dan berbagi pengalaman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.